Gimana nih kabarnya? Semoga semua pekerjaan yang tengah kalian kerjakan dapat diselesaikan dengan baik ya. Para penikmat film pasti sudah tidak asing lagi dengan film bergenre dokumenter. Sebuah film yang mendokumentasikan kisah dari kenyataan ini. Banyak sekali jenis dokumentasi yang bisa dijadikan film, seperti dokumentasi kisah perjuangan seorang dalam memperjuangkan hidup, hingga kisah nyata yang melibatkan suatu kasus kejahatan. Untuk itu, pada episode kali ini, Explore akan menyajikan 5 serial dokumenter yang diangkat dari kisah nyata suatu kasus kejahatan. Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer. Saat musim panas tahun 1985, seorang pembunuh berantai yang mendapat julukan Night Stalker atau penguntit malam berkeliaran dan memakan banyak korban dari berbagai kalangan di Los Angeles, Amerika Serikat. Detektif Gil Carrillo dari Departemen Sheriff di Los Angeles County dan penyelidik pembunuhan Frank Salerno terus mengerahkan tenaga serta waktu mereka untuk menghentikan monster penguntit malam tersebut. Kerja keras keduanya pun berhasil mencapai titik terang di mana akhirnya muncul satu nama, yaitu Richard Ramirez, yang hingga kini dikenal sebagai salah satu pembunuh berantai paling kejam dalam sejarah Amerika. Dalam serial dokumenter ini juga dihadirkan sosok asli Richard Ramirez dari dalam penjara, di mana ia bercerita mengenai kehidupannya hingga menjadi seorang predator. The Raincoat Killer Chasing a Predator in Korea. Film dokumenter ini akan mengungkap kisah di balik kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Yo Yong-chul di Korea Selatan. Selama tahun 2003 hingga 2004 tercatat bahwa ia telah membunuh sebanyak 20 orang di Seoul, yang membuatnya dijuluki sebagai pembunuh produktif. Kebanyakan korban merupakan wanita dan juga orang-orang kaya. Akar dari perbuatan kejam yang dilakukan Yo Yong-chul ini saat ia bercerai pada 2002, yang menyebabkan ia benci terhadap wanita dan orang-orang kaya. Dalam menjalankan aksinya, ia juga mengakui bahwa ia tak segan-segan untuk memutilasi korbannya secara sadis. Evil Genius: The True Story of America's Most Diabolic Bank Heist. Serial Evil Genius ini mengangkat sebuah kasus pada tahun 2003, yaitu kasus perampokan yang berakhir tragis, di mana seorang pengantar pizza sekaligus perampok bernama Brian Wells meninggal karena bom waktu yang dikunci di lehernya meledak. Kejadian ini pun memicu serangkaian teori konspirasi yang rumit. Terjadi perselisihan antara FBI dan kelompok Midwestern yang terkucilkan, sebelum akhirnya berujung pada penangkapan seorang wanita yang menjadi dalang kejahatan tersebut, yang dimana terungkap bahwa Wells diculik dan dipaksa untuk melakukan berbagai kejahatan, termasuk merampok bank dengan ancaman bom rakitan oleh seorang perempuan bernama Marjorie Dale Armstrong. American Murder: The Family Next Door. Tahun 2018 digemparkan dengan kematian tragis seorang ibu yang tengah hamil muda bernama Shannon Watt dan kedua putrinya yang masih kecil. Pelaku pembunuhnya sendiri tak lain adalah Chris Watt, suami serta ayah kandung dari para korban. Sutradara Jenny Popplewell mencoba menyatukan kepingan barang-barang dari rumah korban yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di antaranya adalah rekaman arsip yang mencakup postingan media sosial, rekaman dari polisi, pesan teks, dan video di rumah korban. Jenny Popplewell akan menyelidiki secara mendalam dan mengungkap kisah di balik pernikahan yang hancur. Conversation with a Killer: The Ted Bundy Tapes. Kepribadian, ketampanan, dan keluasan Ted Bundy berhasil menutupi fakta bahwa dia adalah seorang pembunuh berantai selama bertahun-tahun. Dia hidup normal dengan aman sebelum akhirnya ditangkap pada tahun 1978 karena kasus pelecehan seksual dan pembunuhan lebih dari 30 wanita. Disutradarai oleh Joe Berlinger, tayangan dokumenter ini menghadirkan pikiran abnormal sang pelaku secara langsung lewat wawancara eksklusif yang belum pernah disebarkan sebelumnya. Itulah dia 5 serial dokumenter yang mengangkat kisah nyata dari suatu kasus kejahatan.
Selain 5 film tadi, masih banyak film-film serial dokumenter lainnya yang bisa Polars tonton untuk menambah wawasan pengetahuan umum. Kalian bisa saksikan pada situs streaming kesayangan kalian, Polars. Di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi berbagai kasus kriminal yang berakhir penangkapan terhadap pelaku dari kasus tersebut. Akan tetapi ternyata masih ada beberapa kasus yang sampai detik ini belum menemukan titik terang dalam penyelesaiannya. Dari berbagai kasus yang belum menemukan titik terang penyelesaiannya tersebut, berikut 5 kasus kriminal di Indonesia yang belum terpecahkan versi Explore. Pembunuhan Marsina 1993. Pada 8 Mei 1993 menjadi tanggal tragedi pembunuhan Marsina, seorang aktivis buruh PT Catur Putra Surya atau CPS di Porong, Jawa Timur. Marsina ditemukan tewas dengan jasad yang dipenuhi luka-luka di sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagong, Nganjuk. Hasil forensik juga mengatakan bahwa Marsina sempat diperkosa sebelum kehilangan nyawa. Dia dibunuh karena memperjuangkan hak para buruh. Hingga detik ini pelaku kekejaman tidak pernah terungkap dan kasus pembunuhan Marsina masih menjadi kisah kriminal misteri dan belum menemukan titik terang. Pembunuhan wartawan Udin 1996. Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin, seorang wartawan surat kabar harian asal Yogyakarta, dibunuh secara keji di dalam rumahnya pada 16 Agustus 1996. Berdasarkan temuan tim pencari fakta, tewasnya Udin tidak terlepas dari berita-berita yang ia tulis. Udin memang dikenal kritis dalam setiap tulisannya terkait kekuasaan Orde Baru dan militer. Pelaku pembunuhan wartawan Yogyakarta itu ditangkap pihak polisi. Meski yang ditangkap bukanlah pelaku yang sebenarnya. Pelaku pembunuhan Udin sebenarnya hingga saat ini belum terungkap. Hilangnya 13 aktivis 1998. Sebanyak 13 orang aktivis diculik oleh militer. Salah satu yang menjadi korban penculikan adalah Wiji Tukul, seorang penyiar dan juga aktivis buruh. Mereka menjadi korban penghilangan paksa oleh rezim Soeharto sesaat menjelang runtuhnya Orde Baru. Pada saat kejadian, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat terdapat sebanyak 23 orang telah dihilangkan oleh negara. Dari angka penculikan, 1 orang dinyatakan meninggal, yaitu Leonardus Gilang. 9 orang dilepaskan dan 13 lainnya masih hilang hingga detik ini, dan misterinya tidak dapat terpecahkan. Penembakan 12 mahasiswa 1998. Pada perjuangan awal reformasi atau tepatnya 12 Mei 1998, sebanyak 12 mahasiswa ditembak ketika berunjuk rasa. Peristiwa bersejarah ini dikenal dengan sebutan tragedi Trisakti. Ketika itu sekitar 6.000 mahasiswa berkumpul di pelataran parkir kampus A Universitas Trisakti menuntut Soeharto mundur. Dari kejadian mengenaskan ini, 4 orang mahasiswa Universitas Trisakti dinyatakan tewas akibat penembakan tersebut. Hingga kini salah satu kasus kriminal terbesar di Indonesia ini tidak pernah terungkap siapa yang menjadi dalangnya. Penyiraman air keras Novel Baswedan 2017. Penyidik KPK Novel Baswedan yang sedang menangani kasus EKTP mengalami teror siraman air keras saat ia pulang dari sholat subuh sekitar pukul 5.10 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba saja tanpa sepengetahuan Novel datang 2 orang yang mendekat dan menyiramkan air keras ke wajahnya. Saat itu ia pun berteriak hingga memancing jamaah Masjid Al-Ihsan tempat Novel sholat. Hingga kini kasus tersebut masih belum menemui titik terang. Adapun pembentukan tim gabungan khusus diragukan independensinya, apalagi sebagian besar anggota berasal dari unsur kepolisian.
Itu tadi 5 kasus kriminal yang terjadi di Indonesia namun belum terpecahkan sampai saat ini. Belum terpecahkannya kasus-kasus tersebut bisa saja karena disebabkan oleh berbagai faktor. Semoga kedepannya tindak kriminal di Indonesia bisa berkurang ya Polars, agar kita semua bisa merasa aman untuk menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Tiap manusia memiliki keberuntungan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Ada orang-orang yang dianugerahi keberuntungan yang tinggi, namun juga tidak sedikit manusia yang harus berjuang lebih keras agar menuju keberuntungan yang mereka inginkan. Dari berbagai kisah mengenai keberuntungan seorang, berikut Explore akan menyajikan 5 orang paling beruntung sedunia, bahkan ada yang selamat dari kematian loh Polars. Tsutomu Yamaguchi. Selama Perang Dunia II, Yamaguchi merupakan seorang karyawan di Mitsubishi Heavy Industries. Hari saat Yamaguchi melakukan kunjungan kerja ke Hiroshima juga merupakan hari di mana bom nuklir pertama dijatuhkan pada 1945. Meskipun terluka oleh ledakan, entah bagaimana Yamaguchi selamat. Dia dengan cepat kembali ke Nagasaki untuk menemui keluarganya dan mulai bekerja lagi pada 9 Agustus. Naas, serangan nuklir pun kembali terjadi dan Yamaguchi secara ajaib selamat lagi. Benar-benar keberuntungan yang ajaib ya Polars. Bill Morgan. Bill Morgan, seorang warga Australia, mengalami sebuah kecelakaan tragis ketika mobilnya bertemu dengan truk dalam sebuah kecelakaan. Atas insiden tersebut, Bill pun dinyatakan meninggal selama lebih dari 14 menit. Ajaibnya, ia berhasil untuk tidak hanya bertahan tetapi juga sadar dari koma setelah 12 hari lamanya. Tak sampai di sana, untuk merayakan kehidupan baru yang diberikan kepadanya, dia membeli sebuah kartu scratch dan memenangkan mobil seharga $27.000 atau setara dengan 354 juta rupiah. Untuk mendokumentasikan cerita yang luar biasa tersebut, saluran berita lokal memintanya untuk kembali melakukan adegan saat ia menang dengan mengambil kartu lain. Dan siapa sangka Morgan sangat beruntung untuk memenangkan $250.000 atau senilai 3,2 miliar rupiah sebagai hadiah untuk kedua kalinya. Frank Selak. Oleh media, Frank Selak dinobatkan sebagai manusia paling beruntung di dunia. Setelah dianggap sukses mencurangi kematian, setidaknya hingga 7 kali. Kejadian pertama terjadi pada tahun 1962 silam. Selak diketahui lolos dari kecelakaan kereta api. Padahal kala itu, 17 penumpang lainnya tewas tenggelam. Setahun kemudian, Selak lagi-lagi selamat setelah pesawatnya jatuh ke tanah dan menewaskan 19 orang. Semenjak itu, Selak pun selalu lolos dari berbagai kecelakaan besar yang menimpanya, termasuk ditabrak bus. Mengagumkannya, 2 hari setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-73, Selak justru mendapatkan lotre nasional Kroasia senilai 1,1 juta $, atau setara dengan 15,4 miliar rupiah. Martin de Jong. Martin selamat dari kematian 2 kali dalam 4 bulan. Dalam kebetulan yang luar biasa, Martin pernah dijadwalkan untuk terbang dalam penerbangan Malaysia Airlines MH370 yang naasnya mengalami kecelakaan. Dan hingga kini masih hilang di suatu tempat di Samudra Hindia pada Maret 2014 silam. Beruntung bagi Martin, pada menit-menit terakhir keberangkatan Martin sempat mengubah rute penerbangannya pada rute yang lain. Pada kejadian lain, Martin dijadwalkan untuk terbang dalam penerbangan MH17 yang meledak di langit Ukraina Timur pada Juli 2014 silam. Dan lagi-lagi beruntungnya Martin sempat mengubah rencana penerbangannya pada menit terakhir setelah menemukan rute penerbangan yang lebih murah. Edwin E. Robinson. Pria asal Falmouth, Maine, Amerika Serikat ini dianggap super beruntung lantaran setelah disambar petir, ia justru memperoleh kembali penglihatannya.
Padahal sebelumnya ia menderita kebutaan selama 9 tahun akibat kecelakaan yang dialaminya. Ajaibnya, tidak hanya bisa melihat kembali setelah petir merusak alat bantu dengarnya, Robinson malah bisa mendengar dengan sempurna saat dihantam petir pada tahun 1980 silam. Robinson sempat tidak sadarkan diri selama 20 menit lamanya. Kisah dari Edwin E. Robinson tadi menjadi penutup Explore pada episode kali ini. Keberuntungan merupakan sebuah anugerah yang pasti semua orang inginkan. Dan dengan bekerja keras, kita semua pasti akan bisa menuju keberuntungan yang sesuai dengan porsi kita masing-masing. Terus saksikan Explore tiap minggunya agar Powers tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan share episode kali ini, dan subscribe channel YouTube Suska TV Official ya. Go explore the world!